Selamat siang, selamat sore, selamat malam, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kembali berjumpa di dalam Remas edisi tanggal 22 Oktober dari Gereja Stella Maris Jepara. Dari ujung pantai utara Jepara, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih yang sudi mendengarkan, menyimak renungan malam singkat kali ini. Pada renungan kali ini, edisi hari ini, Injil mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Bagaimana sebuah kesetiaan di dalam kehidupan sehari-hari bisa membawa kita untuk menjadi lebih bisa menerima rahmat Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang berkarya. Saya bacakan Injil sebagai berikut. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga bersiap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dalam perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari Injil ini kita belajar bagaimana saya mengibaratkan sebagai karyawan, bagaimana kita bekerja sungguh, bukan hanya karena mau mencari nilai, bukan hanya karena mau mencari penghargaan, tetapi bahwa kita bekerja sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kesetiaan itu bukan atas dasar penilaian seseorang lalu kita hanya serampangan saja untuk pada saat bekerja, maka akan menjadi sulit bagi kita untuk berprestasi secara sungguh karena nilai-nilai itu tidak akan didapati di dalam kebohongan. Bisa dibayangkan jika pada satu saat kita memang bekerja serampangan, maka kita tidak juga akan mendapatkan respek dari mungkin bawahan kita, mungkin rekan sekerja kita. Maka sesungguhnya kesetiaan dalam mengerjakan sesuatu tetap saja kita gantungkan kepada kehendak Tuhan. Maka dari sana kita akan menghasilkan sebuah karya yang sungguh otentik, yang sungguh memang itu terlihat bahwa kita murid Kristus. Menjadi murid Kristus memang tantangannya tidak sedikit, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Oleh karenanya hal-hal yang memang wajib atau patut kita tonjolkan sebagai seorang murid Kristus, ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ini adalah sesuatu yang otentik, yang memang harus kita bawa. Dan menjadi murid Kristus ini memang sungguh istimewa. Banyak hal kita mendapatkan pencobaan. Namun karena kita sebagai orang percaya, percobaan-percobaan yang mungkin menyulitkan bagi sebagian orang, maka menjadi mudah bagi murid Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah pelajaran yang bisa kita petik hari ini, bahwa setia bukan hanya karena dilihat oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan sendirilah yang selalu senantiasa berada di pihak kita, dan kita menjadi setia di dalam setiap karya kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.